Sebelumnya di episode 1, Jennifer kembali ke kehidupan pribadinya, yaitu hidup sebagai pengacara. Namun ia tidak dapat menolak ketika di tengah-tengah persidangan, ia harus menjadi Hulk agar dapat melawan wanita super yang lain. Apa yang terjadi di episode 2 ini? Ini dia alur selengkapnya. Grab your popcorn, selamat menonton! Akibat kejadian di pengadilan, di mana Jennifer berubah menjadi Hulk di depan banyak orang, maka ia pun menjadi trending topik. Bahkan televisi nasional pun ikut memberitakannya. Ia disebut-sebut sebagai superhero baru yang menyelamatkan banyak nyawa. Semua orang pun tahu identitas aslinya. Kini ia mendapatkan julukan baru, yaitu She-Hulk. Malam itu, ia pergi ke bar dan semua orang di sana memanggil-manggil namanya. Tetapi bukan Jennifer, melainkan She-Hulk. Mau tidak mau, ia pun bertemu dengan orang-orang di bar dalam wujud Hulk. Ia dan temannya mulai minum alkohol. Ada sesi curhat juga di sana, di mana ia berkata pada temannya, ia merasa konyol karena bahkan ia tidak bisa eksis tanpa jadi imitasi Hulk. Ia juga tidak menyukai julukan She-Hulk. Namun sahabatnya malah menganjurkan agar ia bergabung dengan para Avengers. Tentu saja Jennifer menolak. Katanya menjadi Avengers tidak mendapatkan gaji, tidak bisa membuatnya keluar dari hutang-hutangnya, bahkan ia tidak akan mendapatkan asuransi dan pensiunan. Dia mencoba menjadi wanita yang realistis. Tidak lama kemudian bosnya mengatakan bahwa mereka tidak memenangkan kasus. Masih ingat cerita di episode 1 kan? Lawan mereka yaitu firma hukum GLK&H meminta pembatalan sidang karena mereka yakin pendapat juri akan bias dan bisa berat sebelah gara-gara Jennifer menyelamatkan nyawa para juri ketika ada huru-hara di persidangan kali itu. Bosnya menganggap bahwa ia bisa menjadi sumber kelemahan bagi kantor kejaksaan. Maka hal berikutnya yang terjadi adalah Jennifer pun dipecat. Jennifer kemudian menghabiskan harinya dengan melamar kerja di berbagai firma hukum. Tetapi ia selalu ditolak. Dia mulai merasa sedih dan kesepian, ditambah lagi ia harus menghadiri makan malam keluarganya. Dengan berat hati ia pun menghadiri acara makan malam itu. Mereka mulai membahas banyak hal, mulai dari pemecatan Jennifer sampai soal superhero. Jennifer terlihat tidak menikmati percakapan pada saat makan malam itu. Sebelum ia pulang, ia berbicara dengan ayahnya. Lebih tepatnya, ia menumpahkan kekesalan soal mengapa ia harus dipecat karena menyelamatkan banyak orang. Ia juga tidak mendapatkan pekerjaan karena ia melakukan hal baik. Ayahnya pun mengatakan bahwa apa yang ia buat tidaklah salah. Jennifer hanya harus berdiri tegak dan terus melangkah maju. Malam itu sebelum kembali ke apartemennya, ia mampir di bar dan minum-minum di sana. Tiba-tiba Mr. Holloway, bos firma hukum GLK&H, rivalnya di persidangan kali lalu, datang dan menawarinya pekerjaan. Tidak tanggung-tanggung, ia diminta untuk memimpin divisi baru. Jennifer menyanggupinya, tapi dengan syarat sahabatnya harus ikut dengannya. Bos tersebut pun menyatakan deal. Jennifer yang belum mengetahui divisi yang dimaksud pun berangkat ke kantor Mr. Holloway. Ia terkejut ternyata divisi itu adalah divisi hukum manusia super. Dan bos menginginkan agar ia menjadi perwakilannya. Dia ingin agar Jennifer menjadi She-Hulk selama bekerja dengannya. Jennifer kesal, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia juga tidak ingin orang lain berpikir bahwa ia diterima hanya karena ia adalah She-Hulk, bukan karena ia adalah pengacara berbakat. Kasus pertama yang dia tangani adalah pembebasan bersyarat dari Emil Blonsky. Ya, buat kamu yang tidak tahu Emil Blonsky itu siapa, Emil Blonsky adalah mantan anggota pasukan elit Amerika yang dulu pernah bertarung melawan Bruce Banner, sepupu Hulk Jennifer. Ia dikenal dengan nama Abomination. Dia mendapatkan kekuatan super karena menyuntikkan sampel darah milik Bruce ke dalam dirinya. Jennifer yang mengetahui masa lalu Emil Blonsky dan Bruce berniat untuk menolak tawaran itu. Namun karena bos mengancam,
bahwa ia tidak akan mendapatkan pekerjaan lain jika tidak menerima tugas itu. Maka Jennifer pun bersedia. Keesokan harinya, ia pergi menemui Mr. Blonsky di penjara super ketat yang mengurung semua napi manusia super. Ia mulai ngobrol dengan Mr. Blonsky tentang kasusnya. Si Blonsky ini diperintahkan oleh pemerintah Amerika untuk menyingkirkan Bruce karena Bruce dianggap sebagai ancaman. Ia kecewa dengan pemerintahan Amerika. Seharusnya Blonsky dianggap sebagai pahlawan, bukannya dikurung di penjara itu. Bruce yang dulunya dianggap sebagai ancaman, sekarang telah menjadi pahlawan. Menurut Blonsky itu tidaklah adil. Maka ia meminta pembebasan bersyarat. Namun Jennifer mengatakan bahwa Dewan Pembebasan Bersyarat membutuhkan rasa penyesalan si Blonsky sebagai bahan pertimbangan. Nantinya hal itu harus diungkapkan di depan pengadilan. Blonsky pun mengatakan bahwa ia ingin agar Jennifer bisa membantu ia mewujudkan keinginan sederhananya, yaitu melanjutkan hidup seperti orang normal pada umumnya. Kemudian Jennifer pun meminta izin dari Bruce, mengingat bahwa Blonsky adalah musuh lama sepupunya itu. Bruce mengatakan bahwa perkelahian itu hanyalah masa lalu. Ia tidak berkeberatan sama sekali, dan sudah pasti ia mendukung Jennifer maju menangani kasus Blonsky. Namun apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Jennifer. Tepat pada saat ia menerima tugas itu, ia melihat berita di televisi yang menyiarkan bahwa Blonsky telah kabur dari penjara dan berubah wujud menjadi Abomination. Makhluk itu kini tengah bergabung dengan klub tarung ilegal. Akankah Jennifer berhasil mengembalikan Abomination, aka Emil Blonsky, ke dalam penjara? Apakah ia tetap maju membela Blonsky dan memenangkan kasus tersebut? Jangan lupa untuk terus stay bersama Sweet Popcorn, biar kamu tidak ketinggalan keseruan She-Hulk Attorney at Law episode 3. Thanks for watching, sampai jumpa.